Selamat malam saudara sekalian. Saya dikasih tema sama Pak Ian tentang ini ya, dignitas pelayan Kristus ya untuk tema hari ini. Saya bagi dua bagian saja. Pembicaraan pertama tentang apa yang merusak dignitas. Jadi kita mulai dengan yang negatif terlebih dahulu ya, yang menghancurkan dignitas. Lalu bagian kedua kita bicara ini ya, dignitas di dalam pengertian yang positif di dalam Kristus ya. Sebenarnya lebih gampang tuh bicara tentang yang merusak lebih dahulu ya, saya. Itu bicara yang positif itu lebih susah sebenarnya. Jadi kita bicara tentang yang merusak terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua, sehingga apa yang kami pikirkan ini berasal dari Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami ke dalam kelimpahan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam segala kekurangan, dan berkati setiap dari kami, supaya kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, di dalam anugerah Tuhan, dan kami memiliki dignitas pelayanan seperti yang Tuhan anugerahkan yang kami dapati di dalam pribadi Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan untuk waktu ke depan di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Urutannya ya, saya mungkin nggak terlalu penting gitu. Saya juga nggak terlalu atur gini ya, urutannya gitu. Tapi mungkin ntar waktu bicara tentang dignitas ini ya, di dalam konsep yang positif, itu mungkin urutannya kita lebih atur secara rapi gitu. Membicarakan ini ya, saya membicarakan topik dignitas ya, di dalam pelayanan atau dignitas pribadi dan sebagainya. Itu selalu ada danger ini saya untuk membangun konsep dignitas itu di atas karakter manusia gitu. So itu sudah permulaan yang salah ya. Sekali lagi ya saya, nggak tahu, saudara kalau bilang ini adalah hamba Tuhan yang dignified gitu ya misalnya. Saudara pikir apa ya dignitasnya dia gitu? Ini adalah pelayanan Tuhan yang punya dignitas gitu. Saudara apa jelasinnya itu apa gitu? Oh dia banyak berdoa gitu ya misalnya. Dia orangnya jujur gitu ya. Terus kemudian oh dia orangnya itu banyak membawa jiwa gitu. Terus apalagi dia orangnya suka berkorban. Saya tanya ya saya, Kristusnya di mana ya? Kristusnya ada di mana di sini gitu. Ya ini bahayanya gitu. Akhirnya kita jadi melihat kebesarannya pelayannya daripada melihat kebesaran Tuhan. So ini sudah jebakan pertama waktu kita membicarakan dignitas ya. Kita kalau nggak hati-hati ya saya kekristenan ini ya. Jadi ada bau-bau pelagian loh saya, bau-bau pelagian gitu. Padahal kita bilang kita reform. Tapi sebenarnya dibicarakan sebenarnya dignitasnya pelayannya gitu. Saya nggak terlalu tertarik saya bicara kayak gitu. Itu mengaburkan kemuliaan Kristus itu. So let's start with our sinful nature. Makanya kita mulai dengan yang merusak. Semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Itu bukan dari diri saudara gitu. Dan saya, bukan. Tapi dari Tuhan. Semua yang buruk itu dari saudara dan saya gitu. So let's start dengan yang benar-benar dari kita gitu. Apa yang bisa merusak ini ya? Dignitas seorang pelayan yang dianugerahkan oleh Kristus gitu. Ada beberapa hal ya yang kita bisa pikirkan gitu. Pertama yaitu pelayanan atau pekerjaan yang sebetulnya itu nggak dipercayakan oleh Tuhan. Jadi ini self-created gitu, self-invented ya. Ini saudara pikir saudara sedang melayani Tuhan, saudara pikir saudara sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan nggak pernah minta gitu. Itu bukan bagian yang dipercayakan dalam kehidupan saudara gitu. Ini berarti bicara ambisi pribadi gitu. Dan biasanya ambisi pribadi ini ya terselubung di dalam hal-hal yang baik lah saya gitu ya. Sehingga ada orang saya berambisi mau rampok rumahnya orang, ya itu lah ya ketahuan punya lah langsung gitu. Saya berambisi melakukan pekerjaan Tuhan mau merampok rumah, ya nggak ada loh saya pekerjaan Tuhan merampok rumahnya orang itu nggak ada gitu. Tapi saya berambisi mau melayani di mana paduan suara gitu misalnya ya. Main di paduan suara loh, apa yang jelek dengan itu gitu. Hal-hal yang tampak secara positif ya, tapi again sebetulnya nggak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Kalau di dalam Alkitab ya itu ada contoh orang yang menolong
waktu tabut perjanjian itu jatuh ya, terus mau ditolong gitu, dan langsung setelah itu dipukul Tuhan itu orang itu gitu, karena itu bagian yang nggak dipercayakan kepada mereka gitu. So sudah jangan pikir segala sesuatu yang baik asal baik gitu ya. Sudah pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak tentu sih. Itu mungkin bukan bagian saudara, itu mungkin bagian orang lain. Bagian yang mungkin saudara nggak layak loh mengerjakan itu gitu. Tahu dari mana kita layak itu? Tahu dari mana Tuhan mempercayakan itu? Jangan-jangan kita sendiri yang ini apa melayakkan diri kita sendiri. Lalu kita berbalik di dalam jargon. Ya tapi ini kan sesuatu yang spiritual gitu ya, sesuatu yang baik. Mana bisa sih kayak begini salah? Oh bisa saja salah gitu. Jadi ini ya saya yang bisa merusak itu adalah waktu kita ini nggak peka ya dengan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus kemudian ya bergerak sendiri itu seperti kayak mendahului Tuhan, lalu Tuhan yang disuruh mengikut kita gitu. Lagunya bukan ikut di kau saja Tuhan gitu, tapi Tuhan yang suruh ikut saya gitu, dan Tuhan yang suruh nyanyi. Ikut saya saja gitu, Tuhan yang nyanyi gitu. Kacau balau ya so ini apa pelayanan seperti ini gitu. Makanya kita di dalam ini ya komunitas Kristen tuh nggak boleh GR, saya nggak boleh heroik gitu ya, atau pinjam istilahnya patong ya, itu nggak ya jangan berusaha menolong Tuhan. Literally so ya, Tuhan tuh nggak perlu sih sebenarnya kita itu nggak perlu, benar-benar nggak perlu loh. Dia bisa kerja lebih beres tanpa kita deh kayaknya gitu. Saudara dan saya itu nggak penting-penting banget gitu. Bener loh saya, nggak penting-penting banget. Kita tuh disposable anytime. Literally disposable. Saudara itu tergantikan kapan saja, terlalu gampang itu digantikan orang-orang. Jangan-jangan lebih baik waktu kita diganti gitu. So, ini ya, apa hati-hati dengan kerusakan yang nggak peka ya. Apakah Tuhan ini mempercayakan atau nggak mempercayakan, ini bagiannya siapa gitu. Kalau di dalam Alkitab kan ada banyak pembicaraan tentang ini ya, fungsi gitu, ada karunia ini, karunia ini, karunia itu gitu ya, aneka ragam. Lalu ada metafor anggota-anggota tubuh Kristus ya. Ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki ya, dan seterusnya gitu. Itu kan masing-masing ada assignment ya. Mulut ya bukan untuk melihat lah pasti gitu. Tangan dia bukan untuk berjalan, bukan gitu. So, confusion seperti ini ya, saya itu seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan, dan itu merusak dignitas, bukan cuma dignitas pelayan Kristus, tapi juga dignitas pelayanan itu sendiri, gitu. Dignitas gereja bahkan ya. Ada orang yang dipercayakan tapi dia nggak mengerjakan ya, dia nggak setia mengerjakan. Tapi bagian yang nggak dipercayakan terus dimasukin bagian itu. Gitu. Padahal bagian yang nggak pernah dipercayakan Tuhan. Perusak yang kedua ya, saya. Perusak yang kedua. Ini sebenarnya mengantisipasi ini siapa pembicaraan positifnya. Pembicaraan positifnya ada paralel dengan yang kita bicarakan di sini. Kalau tadi yang pertama itu kan bicara tentang memanggil diri sendiri ya. Kayak cerita Menara Babel itu loh, saya. Itu memanggil diri sendiri. Kalau Abraham kan dipanggil Tuhan ya. Kalau Menara Babel itu mencari nama sendiri, panggil-panggil sendiri, heran-heran sendiri, kagum-kagum sendiri. Ya, itulah ya. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua itu adalah konten ya, saya ingin bicara konten gitu. Isinya gitu. Isinya itu bukan Kristus pelayanannya, tapi sesuatu yang lain gitu. Anything selain Kristus ya, bisa apa saja gitu. Bisa moral improvement, bisa gitu. Moral improvement atau ajaran tadi Pelagian gitu ya. Yang memberikan teladan. Tapi nggak ada pembicaraan tentang anugerah, nggak ada. Nggak ada pembicaraan tentang Injil Kristus, nggak ada pembicaraan tentang dosa yang perlu diampuni, ya. Nggak ada pembicaraan tentang kelemahan manusia, nggak ada. Gitu. Yang ada adalah teladan itu. Itu bukan Kristus ya, itu ajaran Pelagian namanya gitu. Isinya itu bukan Kristus gitu. Saudara nggak mendengar Kristus, saudara nggak mendengar apa yang dilakukan Tuhan, ya enggak gitu. Yang saudara ini apa yang digambarkan di situ adalah ya gambaran spiritual giant, orang-orang hebat dan sebagainya. Yang saudara juga
bisa menjadi hebat seperti mereka. Kalau saudara mau, apalagi ini juga bukan Pelagian gitu. Sekali lagi ya saya, nggak ada bicara tentang kelemahan manusia, nggak ada bicara tentang ketidakberdayaan, hopelessness, helplessness, nggak ada. Yang di-celebrate di situ adalah orang-orang kuat gitu. Yang bisa menjadi seperti Kristus, yang potentially bisa menjadi seperti Kristus. Itu precisely yang dikritik oleh Agustinus ya di dalam terhadap pandangan Pelagianisme gitu. Pada dasarnya kan kita unable, kita itu total inability ya. Istilah lebih baik daripada total depravity ya. Karena agak membingungkan istilah itu. Dignitas juga akan rusak ya. Mungkin poin berikutnya. Nah, kan tadi bicara konten ya. Kontennya itu bukan Kristus tapi sesuatu yang lain. Dignitas itu akan rusak kalau di dalam pelayanan ya kita nggak seperti Kristus, tapi kita terus kemudian cenderung melayani orang-orang tertentu saja. Hanya melayani orang kaya misalnya gitu ya, misalnya gitu. Ini klasik ya, soalnya dari zaman ke zaman. Puter terus nggak selesai-selesai, sampai Yesus datang akan gini terus gitu. Takut menyinggung ya perasaannya orang kaya, tapi kalau yang tersinggung bukan orang kaya, ya nggak apa-apa lah gitu. Dia pindah gereja, nggak masalah, dia bukan donatur penting anyway. Partiality ya saya, itu yang dikatakan oleh Yakobus ya, kamu memandang muka gitu. Kamu memandang muka. Ya ini ya saya, ini dignitas pelayanan akan rusak gitu. Hamba Tuhan yang terkagum-kagum ya saya dengan orang-orang yang besar menurut dunia seperti ini ya. Terus kemudian menghina, merendahkan, gak peka dengan orang-orang yang sederhana. Ya dia losing dignitas. Karena dunia ini punya konsep dignitasnya sendiri gitu ya. Dignitasnya dunia, apa yang terhormat menurut dunia. Lalu kalau kita mengikuti itu ya sudah kita kehilangan dignitas. Elitism ya itu nggak ada tempatnya itu di dalam ini gereja yang percaya kepada Injil. Celebrating orang-orang elit gitu ya. Memang nggak harus cuma kekayaan sih, bisa anything saya. Orang-orang berbakat gitu misalnya ya. Mirip itu elitism sebetulnya gitu. Cuma ini bukan bicara tentang financial strength, tapi bicara tentang kecemerlangan pikiran gitu. Saudara jangan bangga ya kalau sudah dengar kalimat ini gereja ini orang yang apa itu IQ-nya tinggi-tinggi, bisa diajak berpikir. Itu saudara harus malu kalau kalimat itu benar gitu. Bukan malah bangga kita termasuk orang elit. Ini berarti gereja gagal. Karena gereja cuma segmen tertentu saja. Itu gereja gagal soalnya namanya gitu. Gereja di dalam perjanjian baru yang saudara melihat di dalam early church itu diverse ya. Paulus bahkan mengatakan, Paulus ya bicara kepada orang-orang di Korintus, di antara kamu tidak banyak orang yang terpandang. Lebih banyak orang yang biasa-biasa. Bukan nggak ada sih orang terpandang ya. Karena orang terpandang kan nggak boleh didiskriminasi juga kan. Masa dia nggak boleh datang ke gereja Korintus hanya karena dia terpandang ya. Ya itu namanya parsial juga dong. Silakan orang terpandang ya silakan. Tapi kamu tetap bukan siapa-siapa di gereja ini. Gitu. Dan lebih banyak orang yang nggak terpandang, orang yang biasa-biasa, yang bukan dari noble birth. Tapi Tuhan justru memakai yang sederhana itu mempermalukan apa yang dijunjung tinggi oleh dunia. Nah itu gereja yang diberkati Tuhan itu. Kalau kita cuma bisa melayani segmen tertentu saja ya ini apa ya kita losing dignity di dalam pelayanan karena kita nggak seperti Yesus Kristus. Dekat dengan ini ya dekat dengan melayani orang-orang tertentu saja atau yang partial ini partiality ini tadi yaitu ini kehilangan dignitas karena mencari hormat dan perkenanan manusia ya. Play safe play safe. Kalau pakai istilah yang lebih kasar ya tapi realistik, coward gitu, pengecut ya, pengecut. Cari aman, cari posisi, ya, cari perkenanan manusia, cari perkenannya pemimpin. Ya, ini saya bukan berarti terus kemudian kita
revolusioner atau memberontak rebel, bukan itu ya saya lawan katanya. Tapi ini at all cost ya saya, at all cost gitu. Padahal ada kebenaran yang harus dikatakan tapi nggak berani gitu. Karena ini nanti menyinggung orang-orang besar gitu. Menyinggung orang-orang penting. So kita better play safe mengatakan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Saudara baca di dalam Alkitab ya saya, itu yang membedakan nabi palsu sama nabi asli ya itu gitu. Nabi palsu itu semuanya play safe, coward, pengecut mereka itu, nggak berani bicara kebenaran. Mereka cuma menyenangkan raja-raja, mereka cuma menyenangkan rakyat banyak, ya. Mereka nggak mau beritahu dosa, nggak berani bicara tentang kekurangan, gitu ya. Ada adalah terus dipuji. Akhirnya itu mempersiapkan semua orang ke neraka. Kalau kita, saya by the way, saya ini ngomong ini bukan cuma untuk hamba Tuhan, ya, saya bukan. Ini untuk semua pelayan Kristus. Gitu. Semua pelayan Tuhan mesti belajar untuk tidak mencari hormat dan perkenanan manusia, karena kita nggak dipanggil untuk ke sana. Karena waktu kita melakukan ini ya, saya mencari hormat dan perkenanan manusia, itu kita pelayanan kita akan kehilangan aspek profetis gitu. Profetis ya. Nggak lagi menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan gitu. Akhirnya kita sudah tahu semua kok yang diomong itu apa, nggak ada teguran dosa, nggak ada juga nggak ada penghiburan juga, karena kehilangan itu saya, kehilangan kuasa profetis ya. Profet itu nabi ya, nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan mau bicara gitu. Kalau menghibur ya menghibur, kalau menegur ya menegur. Kalau menegur dengan lembut ya menegur dengan lembut, kalau menegur dengan keras ya menegur dengan keras. Itu namanya profetis gitu. Tapi waktu kita mencari hormat dan perkenanan manusia, sudah nggak mungkin jadi pelayan profetis, itu nggak mungkin gitu. Itu pelayanan yang nggak relevan sama sekali, boleh ada boleh nggak ada gitu. Nggak ada juga nggak ada kurang apa-apa gitu, redundant anyway gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu nggak ada yang redundant satupun, saya nggak ada. Nabi palsu itu yang redundant gitu. Mereka boleh nggak ada, nggak perlu sama sekali. Yang mereka katakan itu nggak ada hubungannya dengan apa yang Tuhan mau katakan. So mereka nggak usah bicara juga nggak kenapa-kenapa. Malah lebih baik nggak bicara kali. Yang berikutnya saya ini apa? Dignitas itu luntur, rusak, ya hancur. Kalau kita pikir ya melayani itu adalah terutama sebatas human skill ya, human skill. Saya kepingin sedikit lebih panjang ya saya bagian ini gitu. So gereja ini ya saya seperti sudah tahu itu kita kan banyak event ya gitu, which is bagus, kita bersyukur untuk itu ya. Kita bukan gereja pengangguran kan memang, bukan gitu. Kita banyak event gitu. Banyak event itu perlu organizer ya saya. Kalau enggak bisa berantakan gitu. Perlu koordinator, iya dong ya. Perlu orang yang bisa menggerakkan massa, perlu publikasi, perlu administrasi dan sebagainya gitu ya. Itu semua perlu gitu, itu tentu itu perlu gitu. Tapi hati-hati ya saya. Terus kemudian kita melayani itu dengan ini loh saya Pak, human skill yang profesional ya. Whereas kita sendiri itu sebetulnya nggak bertumbuh secara rohani. Jadi pelayanan ini tergerakkan karena human skill yang tinggi dan indi tinggi gitu. Kemampuan organisasinya sangat baik, tapi bukan pelayanan yang keluar dari kekayaan spiritual substance itu, lacking of spiritual substance. Bahaya ya sih gambaran seperti ini itu. Saudara bisa profesional sekali loh ini emang ngatur kursi gitu. Itu bisa profesional, bisa ngatur kursi sampai enak sekali duduknya gitu ya. Jaraknya pas dan sebagainya gitu. Penyelesaian secara profesional. Kita bukan menghina ini sih, bukan gitu. Tapi ini kalau sampai menggantikan kekayaan spiritual substance itu tadi ya, itu yang saudara peroleh melalui persekutuan doa yang intim dengan Tuhan, gitu ya, pembacaan firman Tuhan, Bible study dan sebagainya. Terus kita nggak terlalu diisi dengan itu, tapi kita boosting in our human skill, dan benar saja memang banyak yang datang gitu, let's say gitu ya. Tapi apakah itu pasti Tuhan sudah berkenan? Is that the dignitas gitu? Kalau saudara ngatur kursinya rapi gitu ya. Kursinya rapi, ya cuma rapi gitu. Somehow ya saya di dalam pengalaman saya melayani ya, ada ini saya pernah share di Kelapa Gading, mungkin share lagi di sini. Kalau sudah pernah dengar di YouTube ya, ini pengulangan.
ada semacam ini ya, apa dikotomi yang unfortunate gitu, apa semacam polarisasi yang aneh. Ada orang yang suka melayani ya, tapi nggak suka belajar gitu. Tapi dia bisa ikut pelayanan. Tapi kalau ada seminar, PA atau apa, dia nggak terlalu tertarik belajar itu kayak seperti kayak nggak tahu lah, terlalu pusing atau gimana gitu ya. Diajak mikir, sudah mendingan kerja aja langsung gitu. Di sisi yang lain, saya ada orang yang seperti kayak muncul terus di setiap seminar, ya suka discuss, membicarakan tentang teologi, tapi kurang ada jiwa berkorban ya di dalam pelayanan gitu. Dihitung-hitungan sekali di dalam pelayanan gitu. Dia terus mau apa ya, menggali, dia terus mau menerima, ya di nurture, tapi dia sendiri nggak memberi gitu, nggak memberi, nggak memeras dirinya. Tapi ada yang memeras dirinya, memeras luar biasa, tapi nggak pernah mau dibasahi, ya hidupnya itu diperes terus gitu, lama-lama kering sih, lama-lama kering dan dia nggak dibasahi dan dia nggak sadar juga bahwa dia nggak dibasahi, pokoknya tahunnya memeras diri gitu ya. Zombie ya sih, itu menakutkan kayak gitu tuh. Nggak ada jiwana lagi sudah, cuma bekerja ya, asal gerak saja, gerak bisa cepet terkam sana sini, gigit sana sini gitu. Tapi sudah nggak ada jiwana gitu. Ini yang lain seperti kayak ada jiwana gemuk, tapi nggak mau luka, nggak berani terjun ke lapangan ya. So hati-hati ya dengan ini ya, saya pelayanan yang sebatas human skill, human professionalism, human strategy. Karena saudara mikirnya rumit sekali gitu ya. Wah ini canggih sekali nih. Masih gini apa. Diatur semua dengan penalaran manusia dan seterusnya. Tapi bukan keluar dari kelimpahan spiritual. Yang berikutnya ya, ini apa yang berbenturan dengan dignitas pelayanan Kristen ya. Kita bukan membawa orang kepada Yesus Kristus, tapi kepada yang lain. Perhaps termasuk kepada GRI. GRI bukan Kristus ya, sudah mesti jelas itu. Gereja itu bukan Kristus loh. Gereja itu mempelai Kristus ya betul gitu. Tapi gereja itu bukan Kristus ya. Jadi saudara itu membawa pelayanan itu kepada Kristus ya, bukan kepada mempelainya gitu. Apalagi GRI yang hanya sebagian daripada gereja yang kudus dan am yang luas itu gitu. The more kita bawa kepada sendiri, apalagi kepada pribadi, lebih celaka lagi gitu ya. Kepada gereja aja sudah keliru, apalagi kepada pribadi. Gitu. The more kita membawa kepada sendiri ya, gereja itu, the more kita kehilangan sih. Akhirnya di dalam pelayanan banyak insecurity. Terus kita mulai lihat ini kayaknya ada banyak persaingan gitu ya. Akhirnya gereja satu dengan yang lain seperti ada persaingan. Lucu ya, soalnya kayak dunia bisnis saja gitu. Ini kerajaan Allah atau sebetulnya bisnis entrepreneurship atau apa sih sebenarnya itu? Ya itu kan kenapa saya bisa terjadi seperti itu gitu dan dengan teologi kita indah-indah gitu ya. Dengan teologi indah-indah tapi nggak integrated sampai ke sini ya saya. Begitu masuk tentang perkembangan gereja langsung mikirnya kayak bisnismen gitu. Pastor yang dituntut jadi semacam CEO gitu. Ya. Sampai akhirnya karena pressure demikian CEO itu rumit loh, saya lumayan rumit gitu. Akhirnya dia jadi kurang berdoa ya. Karena mesti terlalu banyak mikirin human strategy itu tadi gitu ya. Perluasan perkembangan gereja. Akhirnya dia persiapan khotbahnya juga kurang. Akhirnya penggembalaannya juga agak tergeletakkan ya. Mikir gimana jadi great spiritual CEO gitu. Menakutkan saya kayak begini nih. Dan yang lebih menakutkan lagi menurut saya, mungkin gerejanya bisa gede loh saya. Itu yang paling menakutkan untuk saya gitu. Kalau dia kayak gitu terus kemudian gerejanya hancur, ya bagus itu bukan bagus kan hancur ya. Tapi itu bagus berarti Tuhan pukul gitu kan ya. Yang menakutkan itu Tuhan nggak pukul. Saya pinjam istilahnya Pak Tong ya, itu investasi setan itu sebetulnya gitu. Dibikin gede dan gede tapi kropos ya bawahnya. Itu kayak ada apa namanya? Apa itu namanya saya? Sinkhole ya. Tiba-tiba terus, wih di bawahnya itu gede sekali bolong ya.
Tiba-tiba belasan rumah bisa ditelan begitu saja. Kita bingung, loh kok bisa begini ya gitu. Ya memang kropos kok bawaannya gitu. Itu kan lebih menakutkan kalau di atas bangunannya tinggi dan makin tinggi, makin luas, makin gede ya. Tuhan biarkan saja gitu. Ya ini membangun berdasarkan kekuatan human entrepreneurship tapi bukan dengan kekuatan Roh Kudus ya. Anything yang bukan dibawa kepada Yesus Kristus itu berhala sebetulnya gitu. Anything. Jadi kalau saudara membawa orang ke gereja ini ya, kita mesti bukan nggak boleh bawa orang gereja ini, boleh. Tapi saudara mesti jelas ini goal paling atasnya itu dibawa kepada Kristus gitu. Kalau saudara membawa orang itu, oh ini loh silakan mendengarkan khotbahnya hamba Tuhan Reform gitu misalnya. Itu di atasnya itu ada Kristus ya saudara. Saudara jangan lupa itu gitu. Kalau nggak ada di atasnya itu sangat bermasalah saudara. Akhirnya orang nggak akan bertumbuh gitu. Karena orang bukan dibawa kepada Kristus, tapi dibawa kepada pemimpin, dibawa kepada manusia gitu. Nggak ada satu orang pun yang bisa mempertumbuhkan seperti Kristus, nggak ada saudara. Kalau nggak Kristus jadi ada banyak dong berarti. Dia bukan satu-satunya. Bukan solus Kristus. Tapi kita bilang kita solus Kristus. Tapi di dalam kenyataannya sepertinya bukan solus Kristus. Ini gimana sih Zoe? Berarti ini kita 500 tahun secara reformasi loh Zoe. Kita bilang solus Kristus. Ngomong slogan itu gampang sekali gitu. Tapi penghayatan slogan itu apa artinya gitu. Membawa orang bukan kepada Yesus Kristus. Kepada yang lain deh. Akhirnya masuk ke dalam konsep loyalitas yang nggak jelas gitu. Seperti ada Kristus plus ya, Kristus plus sesuatu yang lain gitu. Hati-hati ya saya, itu betraying slogan sederhana yang namanya solus Kristus itu gitu. Dan akhirnya ya saya, ini apa perusak dignitasnya, yaitu waktu kita lebih tertarik kepada image ya, daripada again mempermuliakan Kristus gitu. Kira-kira apa ya image yang orang tentang GRII, apa ini saya ngagel gitu misalnya ya. Bagaimana kira-kira kota Surabaya melihat GRI ngagel? Gak penting banget deh saya pertanyaan ini ya. Bodoh amat sebenarnya gitu. Tapi waktu kita mulai ini ya, Pak, tertarik dengan reputasi pribadi ini ya. Reputasi gereja kita ya, reputasi gerakan kita. Kita merusak dignitas pelayanan loh saya. Merusak, itu merusak dan sangat merusak. Karena kita geser sebetulnya di situ. Lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Dia itu Allah sejati ya, pribadi kedua. Coba saudara tunjukkan saya di bagian mana di dalam Alkitab yang dia peduli dengan reputasi pribadinya gitu. Nggak ada satupun saya nggak ada. Yang nggak care sama sekali bagian itu gitu. Bener nggak care loh. Karena yang dia care itu satu, bagaimana mempermuliakan Bapaknya gitu. Termasuk waktu dia mengalami kehinaan dan sebagainya. Ya sudah gitu. Yang nggak sibuk memperbaiki reputasi pribadinya gitu ya. Yang ini yang sudah disalah mengerti demikian rupa ya. Nggak tertarik sama sekali gitu. Zero interest. Makanya dia bisa fokus ya. Dan ini dignitas gitu. Semakin kita tertarik dengan ini ya, image, reputasi ya dari dunia dan sebagainya. Kita seperti kayak nggak merasa cukup ya penilaian Tuhan itu untuk kita gitu. Alias ya karena kayak perkataannya Tuhan nggak terlalu penting ya untuk kita gitu. Kayaknya kita lebih concern dengan perkataannya gubernur atau menteri atau apa gitu ya. Atau siapa gitu ya. Buat kita kayaknya penting sekali gitu. Itu bisa mengelabui kepentingan perkataan Tuhan ya. Merusak dignitas. So, kalau demikian apa itu? Apa dignitas pelayan Kristus ya? Sekali lagi ya saya, tadi kita mengatakan ada kebahayaan membangun konsep dignitas di atas karakter manusia. Gitu. Lalu kalau bukan membangun di atas karakter manusia, mestinya di mana dong? Sederhana ya di dalam Kristus. Might sound cliche. Kalau saudara nggak seneng ini, ya kita boleh tanya kita Kristen atau bukan gitu. Seorang pelayan Kristus itu dignified karena yang memanggil Kristus, as simple as that way. Yang memanggil itu Kristus, maka dignified.
Dia dignified bukan karena dia itu, wah apa itu ya, sungguh-sungguh atau pengorbanannya besar, kasih banyak persembahan gitu ya, rendah hati, bukan sih, itu bicara tentang dia gitu. Kita bicara tentang Kristus, seorang pelayan itu dignified karena yang memanggil itu Kristus. Gitu. Karena Kristus yang memanggil dia, maka ini dignified gitu. Karena panggilannya itu dilakukan oleh Kristus sendiri. Kristus yang memanggil murid-muridnya. Gitu. Itu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan semua yang lain. Mereka itu dignified karena Kristus memanggil mereka. Gitu. Hati-hati ya, saya. Kita kadang-kadang waktu bahas tokoh-tokoh Alkitab, kita nggak sadar ya. Kita bahas kelebihannya Yohanes, kelebihannya Petrus, kelebihannya ini dan sebagainya. Akhirnya Kristus yang nggak ada, saya nggak ada gitu. Ini mirip seperti kayak tokoh-tokoh besar akhirnya gitu ya. Para pahlawan dan sebagainya gitu, tapi nggak ada Kristus di dalamnya gitu. Bagaimana ya jemaat bisa bertumbuh di dalam spirit pelagian kayak begini? Nggak ada anugerah Tuhan, nggak ada pembicaraan tentang Yesus Kristus, nggak ada gitu. Yang ada cuma teori imitasi belaka gitu. Bagaimana menjadi orang-orang saleh, ya, how to self help, tapi dikemas di dalam bahasa Kristen, sadly, but Christless. Sekali lagi ya saya, itu Yohanes, Yakobus, Petrus, dan semua yang lain. Mereka itu dignified karena Kristus memanggil mereka. Dignified karena dipanggil oleh Kristus. Mereka pasif ya, saya pasif itu. Kristus yang aktif memanggil mereka. Bukan mereka yang menawarkan diri, atau pengorbanannya demikian besar gitu ya. Sampai kemudian karena itu mereka dignified. By the way, saya sharing sedikit ya, saya ini pergumulan. Saya pikir ini juga nggak konfidensial, jadi boleh gitu ya share bagian ini gitu. Ini orang-orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ya. Kita kan senang ya kalau ada orang menyerahkan diri, meskipun akhirnya Tuhan pakai atau enggak ya kita nggak tahu gitu. Tapi secara manusia kita senang lah ada orang-orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan gitu. Kadang-kadang pencobaannya itu ini pencobaannya adalah dengan melihat ya ini dia menyerahkan diri dari hamba Tuhan ya. Sebelumnya dia itu siapa gitu. Gajinya berapa besar gitu. Dia meninggalkan kekayaan atau memang orang biasa-biasa saja gitu. Saya percaya pembicaraan kayak begini memang bisa ada tempatnya. Di dalam pengertian gini orang masuk sekolah teologi itu bukan karena dia gagal semua, saudara tahu lah ini sudah sekolah ini nggak bisa itu semua nggak bisa digagal terus kemudian orang loser kayak gini terus akhirnya mau jadi hamba Tuhan. Lah kasihan gereja Tuhan dong kayak gini nih sudah tahu lah ini konsep. Nah kalau diterapkan dalam konsep ini ya ada benernya gitu ya. Tapi kita nggak percaya orang yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan itu lebih dignified kalau mereka meninggalkan yang lebih besar daripada meninggalkan yang biasa-biasa saja gitu. Masuk sekolah teologi ya dari mana? Dari Beverly Hills. Wow, itu kan ya. Apa pekerjaan sebelumnya? Bintang film. Wow, gitu kan ya. Bintang film loh jadi hamba Tuhan. Kalau kamu dari mana? Dari Porong. Sebelumnya kerjaan jual OT-OT. Ya, nggak terlalu berkorban gitu maksudnya ya. Nggak terlalu keren ini nih penyerahan dirinya gitu. Rada biasa-biasa saja gitu. Lalu kita taruh dignitasnya itu di mana gitu ya? Ya di masa lampau kebesarannya orang itu ya. Terus kalau dia meninggalkan seperti kayak waduh itu kita harus terima gitu. Karena ini orang yang sungguh-sungguh berkorban meninggalkan gajinya yang banyak sekali. Nggak kayak ini yang cuma gajinya ya biasa tapi dia meninggalkan juga. Jangan-jangan memang mau dipecat gitu. Bukan di dalam panggilan Kristus ya akhirnya ya. Ini dignitasnya gitu. Tapi di dalam masa lampaunya gitu. Yang dibanding-bandingin ini orang biasa, orang besar dan sebagainya. Pantesan kalau setelah ini Kristus jadi kabur. Ya kabur lah pasti gitu, nggak dibicarakan. Kristusnya nggak dibicarakan. Bukan bicara tentang Kristus yang memanggil. Dibicarakan tentang Petrus dan Yohanes, siapa yang menangkap ikan lebih banyak. Ada nggak sih cerita kayak begini itu? Maka Petrus menyerahkan diri gitu ya. Jangan lupa Petrus ada seorang nelayan yang produksinya dalam satu hari, nggak ada ya, Alkitab nggak tertarik sama sekali loh tulis itu.
Sama sekali nggak tertarik Alkitab tulis itu, karena memang nggak terlalu penting bagian itu. Yang penting itu Kristus yang memanggil. Kristus memanggil atau nggak memanggil gitu. So let's balik ke Kristus lah. Jangan balik ke manusia-manusia ini, saya ini nggak menolong ya saya di dalam membicarakan konsep dignitas seperti ini. Yang kedua yang berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan ya. Kalau ini adalah panggilan Kristus, Kristus yang initiate, Kristus yang memulai. Nah, pelayan Kristus itu yang diberitakan, yang disaksikan, yaitu adalah Kristus sendiri. So kontennya ini adalah Kristus itu. And therefore it is dignified ya. Dignitas karena isinya itu adalah Kristus. Bejananya itu nggak penting sama sekali gitu. Bener-bener nggak penting. Mau dari porselen lah, tanah liat lah atau apa, nggak penting sama sekali. Mau emas pun juga nggak penting gitu. Tapi isinya ini ya, bejana ini isinya itu yang membuat dignitas itu gitu. Coba kita baca di dalam 2 Korintus ya, yang terkenal itu 4:5 sampai 7 ya. 2 Korintus 4:5 sampai 7 ya. 2 Korintians 4:5 sampai 7. For what we proclaim is not ourselves. Kita tidak memberitakan diri kami sendiri. But Jesus Christ as Lord. With ourselves as your servant for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Lalu ayat 7 nih ya, saya ayat 7. Tetapi harta ini ya, Yesus Kristus itu, harta itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jelas ya, Soe? Yang penting itu konten ya, bukan kontainernya, Soe. Kontainernya itu of no issue di sini tuh. Mau Paulus lah, mau Yohanes, mau Petrus. Makanya Paulus nggak memberi dirinya itu dibanding-bandingkan dengan Apolos atau Kefas atau apa gitu ya. Dia nggak terjatuh ke sana, Soe. Tidak gitu. Karena Paulus jelas sekali ya, dignitas pelayanan itu dignitasnya itu bergantung pada isinya, bukan lapisan bejananya ya. Terus ini tanah liat lah, ini porselen lah, ini dari apalah logam itu, tembaga lah dan sebagainya dan nggak penting itu, benar-benar nggak penting. Kita kalau cuma jadi kontainer yang mulia ya, tapi kita kontennya nggak jelas ya, kita kacau loh, ini benar-benar kacau loh. Ini mirip seperti kayak dunia advertensi gitu ya. Bungkusannya bagus gitu ya. Begitu dibuka rasanya nggak enak. Tapi fotonya bagus ya di depan itu kan. Dan kita mulai tertarik lihat ini apa bungkusannya di luar itu. Begitu dibuka, walah masa kok kayak gini rasanya gitu. Nggak bisa dinikmati ya. Cuma bagus di casing luar gitu. Ini ya bukan dignitas ya. Tapi perhatikan kehidupan Paulus ya. Dia bilang tadi di dalam ini ya, ayat yang kelima. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Isinya itu saya apa gitu, isinya gitu. Dignitas pelayanan tergantung dari isi ini. Isinya betul nggak itu? Kristus itu. Lalu pelayanan Kristen itu juga dignified, dignitas karena yang dilayani, ya saya yang dilayani itu juga adalah jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Kristus. Therefore, ini pelayanan yang dignified itu. Karena yang kita layani itu bukan hal sembarangan, tapi jiwa-jiwa yang Kristus sendiri mengasihi mereka, yang dikasihi oleh Kristus. Dan itu membuat pelayanan kita berharga. Ini derivatif ya. Tadi kita bicara berharga karena Kristus memanggil. Berharga atau dignitas karena isinya itu adalah Kristus ya. Nah sekarang karena yang dilayani itu adalah yang dikasih oleh Kristus ya. Kita sudah mulai masuk ke manusia ya sekarang ya. Tapi pengertian derivatif ini manusia yang dikasih Kristus gitu. Urusan saudara dan saya itu harusnya yang paling terakhir saya. Kita nggak boleh bangun dignitas terutama dari diri kita dulu ya. Itu dari Kristus. Dan dari yang lain yang dikasih oleh Kristus kita itu namanya servant, itu namanya pelayan ya. Kalau kita mulai ngomong kita dulu gitu ya, kenapa dignitas? Terus saya menjadikan ini loh pelayanan saya begini, apa nggak dignified seperti ini? Ya kita bukan pelayan, so itu namanya gitu. Pelayanan itu selalu yang terakhir sebetulnya. Yang lebih penting itu adalah yang dilayani. So jiwa-jiwa yang dipercayakan ini adalah jiwa-jiwa yang dikasih oleh Kristus, and therefore ya ini adalah pelayanan dignified.
Yohanes 21 ya, ayat 17 yang sederhana itu ya. Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, domba-domba Kristus. Pelayanan Petrus itu dignified karena Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Dia bukan dignified karena dia boleh menjadi gembala dari domba-domba, bukan. Tapi karena dia dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Petrus nggak lebih penting daripada domba-domba yang dipercayakan di dalam kehidupannya ini. Terus kalau membaca dalam tulisan Paulus, dia juga mengatakan yang sama ya, waktu dia bicara tentang sukacita ya. Dia bicara tentang mahkota gitu. Mahkotanya itu apa gitu. Sukacitanya itu apa. Dia bilang, ya itu kamu, gitu. Kamulah mahkotaku. Gitu. Hiasannya Paulus ya, di sorga itu bukan kesuksesan pelayanannya, saya bukan, tapi domba-domba yang dipercayakan Kristus di dalam kehidupannya, yaitu hiasannya dia. Gitu. Karena dia memang ada untuk itu. Gitu. Pelayanan Kristen itu dignified karena kita bekerja bersama dengan Kristus. Kita disebut rekan sekerja Allah, kita ini sahabat Allah. Yesus menyebut murid-muridnya itu sahabat ya. Rekan kerja. Lalu Yesus mengatakan barang siapa melayani dia dihormati oleh Bapa ya. Dihormati oleh Bapa, ini nggak bisa lebih tinggi lagi ya saya daripada kalimat ini ya. Yohanes 12 ayat 26 ya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ya ini Yesus ya. Ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, namanya mengikut ya begitu ya. Yesus berada di mana, lalu pelayannya berada di mana. Karena siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa menghormati yang melayani anak ya. Itu dignitas ya, itu dignitas seorang pelayan Tuhan ya. Karena dihormati oleh Bapa. Nggak ada yang bisa lebih tinggi ya daripada ini. Yang melayani anak dihormati oleh Bapa. Pelayan Kristen itu dignitas, ada dignitas, karena against tadi ya, human skill, human strategy, CEO, dan sebagainya. Karena pelayanan yang keluar itu keluar dari kepenuhan Kristus. Yohanes 15 ya, maksudnya pasal yang terkenal itu. Abide in me. Bukan abide in your organisatorial skill, bukan. Itu bukan Kristus ya, bukan. Itu cuma your organisatorial skill. However impressive it is ya. Tapi itu bisa dipelajari oleh siapa saja gitu. Maksudnya itu nggak usah orang Kristen, mereka juga bisa mempunyai profesionalisme seperti itu. Saudara bikin meja ini kayaknya nggak lebih baik daripada orang yang bisa bikin meja. Karena yang bikin meja ini nggak tentu orang Kristen gitu. So kita jadi rasa apa itu dignitas karena kita bisa bikin meja sendiri. Ya lucu sekali gitu. Yang membedakan itu bukan profesionalitas itu ya, saya bukan gitu. Bukan those human skill however impressive it might be. Tapi pelayanan itu keluar dari persekutuan dengan Kristus gitu. Dari persekutuan dengan Kristus lalu terus kemudian keluar buah. Ya itu yang akan dinikmati oleh Bapa ya, yang lahir dari persekutuan yang erat dengan Kristus. Dan ini ya seringkali dunia nggak bisa menilai, saya nggak bisa menilai karena penilaian di dalam kerajaan Allah itu berbeda. Ada misionaris ya, saya yang sudah melayani di satu tempat ya, dia melayani dengan setia sampai 7 tahun ya, baru ada 1 jiwa bertobat itu. Coba saudara bandingin sama pelayanan saudara dan saya di sini gitu, di Indonesia. Kayaknya dia terlalu nggak berbuah nggak sih, saya? Masa 7 tahun baru 1 jiwa gitu? Apa-apaan ini?
Tapi mungkin ya saya, mungkin di hadapan Tuhan kedekatannya dengan Kristus lebih dekat daripada saudara dan saya gitu. So, bagaimana ya kita bisa menilai itu ya? Ini bukan berarti terus kemudian saudara kalau nggak berbuat terus saudara menghibur diri dengan cerita misionaris tadi ya. Bukan itu poin saya. Tapi poin yang mau dikatakan adalah ini saya, itu Tuhan yang menilai ya. Dan kadang-kadang penilaian yang diberikan oleh dunia itu keliru gitu. Karena dunia cuma bisa menilai secara statistik fenomenon yang ya cuma bisa melihat sebatas itu saja gitu. Tapi Tuhan menilai dengan berbeda. Even Samuel yang rohaninya sudah segitu baik ya, dia salah menilai, dia pikir inilah orang yang dipilih Tuhan itu. Karena ada human strength ya, ada kecakapan human, karena mungkin juga ada ototnya gitu ya. Tapi ternyata bukan itu orang yang dipilih Tuhan. Tuhan nggak bergantung itu saya, tidak gitu. Nggak bergantung kepada perawakan yang kuat ya. Orang-orang yang punya talent hebat itu gitu, Tuhan nggak harus pakai mereka sih, enggak gitu. Tapi yang dipakai Tuhan itu adalah yang ada kepenuhan persekutuan dengan Kristus itu, Yohanes 15. So, pelayanan yang keluar dari sana, itu yang betul-betul dinikmati oleh Tuhan, itu yang bertahan sampai kepada kekekalan ya. Against merely, sekali lagi ya bukan salah sih human skill itu kan juga berkat Tuhan ya. Ya silakan sudah mau explore bagian itu gitu. Tapi kalau kita lebih bergantung kepada itu ya, daripada bergantung kepada kepenuhan kehidupan Kristus yang menguasai kehidupan kita, dan gereja berjalan di jalan yang salah gitu. Dua poin terakhir ya saya, dua poin terakhir. Dignitas pelayan Kristus, ya dignitas pelayan Kristus. Kalau tadi kita bilang membawa orang bukan kepada Kristus, ya ini lawan katanya ya. Membawa orang kepada Kristus. Ini pelayanan yang dignified karena telos ya, gulda itu adalah Christ likeness. Ya ini adalah mempertunangkan ya, jemaat dengan Kristus. Ya itu so dignified, ya, so dignified. Menikahkan ya jemaat dengan Kristus, mempersiapkan jemaat supaya di dalam keadaan yang tidak bercela ya, waktu dihias sebagai pengantin Kristus gitu. Itu so dignified, so dignified. Paulus ya ini apa melayani jemaat itu dengan cemburu ilahi ya, cemburu ilahi. Dia nggak rela kalau jemaat yang dia layani terus kemudian itu berzinah gitu. Spiritually maksudnya ya. Lebih mengasihi sesuatu yang lain daripada Kristus, dia nggak rela banget gitu. Sebagai seorang bapak ya yang seperti melahirkan, dia nggak membiarkan jemaatnya itu distracted dari Kristus gitu. Karena itu kehancuran berarti gitu. Anything ya, semua yang lain itu lebih rendah daripada mempertunangkan dengan Kristus. Semua cerita yang lain itu nggak lebih rendah cerita itu daripada cerita perkawinan dengan Kristus itu. So, saudara dan saya melayani ya, ini mungkin bukan cuma hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan sudah pasti, tapi semua yang melayani Kristus mesti jelas ya bahwa kita ini membawa orang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kita membaca di dalam ini ya kehidupan Yohanes Pembaptis ya. Itu dia enggak insecure ya waktu orang-orang meninggalkan dia gitu. Karena dia melihat orang-orang itu akhirnya dibawa kepada Kristus. Dia mengatakan kalimat yang sederhana itu ya yang dikutip oleh Grunewald di lukisan apa namanya? Crucifixus Isenheimer altar yang ada salib Yesus yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis ya. Grunewald, itu tulisan bahasa Latin. Dia makin besar, aku makin kecil. Ya itu adalah pelayanan orang yang membawa kepada Kristus. Coba kita baca Efesus 4 ayat 13 ya, Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Dari 11 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Goalnya itu ke sana ya. Kepenuhan Kristus. And therefore it's dignified ya. Dignified karena tujuannya itu mulia. Membawa kepada kepenuhan Kristus. Mempertunangkan ya. Mempelai wanita itu dengan Kristus sang mempelai laki-laki. So, bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan yang dignitas ini ya? Sekali lagi itu tadi ya, balik lagi ke poin sebelumnya, Yohanes 15, abide in Christ, pelayanan yang keluar dari kepenuhan Kristus ya. Saya pelayanan di beberapa tempat ya, saya ada pengalaman pelayanan di Jakarta, di Singapura, di Australia, dan sekarang di ini ya, di Eropa gitu. Salah satu pergumulannya ini ya, saya. Kalau kita ada pengurus yang seperti kayak rajin deh, suka melayani, tapi terus kemudian mereka nggak suka belajar gitu. Nggak muncul di persekutuan doa. Ini bukan legalisme ya, bukan. Saya bukan mengatakan semua orang yang muncul persekutuan doa pasti orang baik-baik. Nggak tentu juga sih. Ya itu kan bukan ukuran ya, tapi mungkin minimal paling nggak gitu ya. Minimal. So persoalannya di mana sih? Ini ya persoalannya itu adalah orang mau melayani, tapi dia sendiri nggak rasa seperti perlu diisi gitu. Saya rather pilih ini saya Pak, orang-orang yang melayani dari orang yang datang di persekutuan doa, meskipun mereka nggak terlalu talented itu. Daripada pilih orang-orang yang organisatorial skill-nya tinggi, tapi lack of spiritual substance itu repot banget saya. Sangat repot loh. Karena mereka punya worldview yang lain gitu. Mereka bergantungnya kepada human strategy, bergantungnya kepada perhitungan manusia, kalkulasi yang luar biasa rumit itu gitu. Susah bicara tentang anugerah Tuhan, ya. Nggak nyampe simply gitu. Problem ya saya ini, apa gambaran seperti ini gitu. Tapi lebih percaya yang mana gitu. Kalau sudah baca dalam cerita Alkitab, ya kalau mau bergantung kepada organisatorial skill ya kayaknya kakak-kakaknya Daud itu lebih ada badan yang kekar gitu ya. Secara human strategy, human kalkulasi lebih bisa diandalkan. Tapi justru Tuhan pakai Daud. Daud yang kecil dan imut itu gitu. Yang mukanya kemerah-merahan ya. Yang lebih cocok untuk dipegang pipinya digini-giniin daripada disuruh melawan Goliat gitu. Justru Tuhan pakai yang itu justru. Kenapa saya? Ya karena pelayanan itu bukan dari kekuatan manusia, bukan. Tapi dari kepenuhan rohani ya. Balik lagi ya ke sana gitu. Terakhir ya, saya poin terakhir. Pelayanan ini adalah pelayanan dignified, ya, pelayanan dignified karena ya tadi kita mengatakan membawa orang kepada Kristus dan semuanya juga ditutup untuk mempermuliakan Kristus ya. Ini against image ya, image-nya gereja loh, or image-nya reform injili or whatever lah, image-nya Gary Ngagel atau apa gitu ya. Yang bisa menggeser mempermuliakan Kristus ya. Yohanes itu mempermuliakan Kristus dan dia tenggelam di penjara. Ya keren ya image-nya Yohanes Pembaptis itu. Dia mempermuliakan Kristus, dia redup banget saya. Redup, sangat redup itu. Tapi dia mempermuliakan Kristus itu. Sekarang gereja maunya mempermuliakan Kristus, dia sendiri juga mau kinclong gitu ya. Bersama dengan Kristus kita kinclong gitu. Kristus kinclong kita juga gitu misalnya. Agak lain deh dengan Alkitab ya. Lain enggak sih? Agak lain dengan sulus Kristus enggak sih? Katanya sulus Kristus. Tapi ternyata bukan. Ternyata yang lain. Perhatikan ya saya slogan-slogan besar itu untuk dihayati, bukan untuk keren-kerenan gitu, bukan untuk jargon ya, bukan untuk retorika bukan, tapi untuk dihayati di dalam
kehidupan saudara dan saya, meskipun kita ini penuh dosa, meskipun kita ini banyak kekurangan, at least kita itu mau menghayati di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. So, mempermuliakan Kristus ya, pada akhirnya kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi itu ya di reserve sampai kepada eschatological point, jangan nggak sabar, saya itu apa? Tuhan Yesus bilang orang-orang Farisi itu mereka sudah menerima upahnya di sini dan sekarang, karena mereka suka dipuji. Jadi nanti di akhir nggak ada lagi upah, sudah dikuras habis, sudah ditarik semuanya oleh mereka gitu. Karena mereka mau dipermuliakan di sini dan sekarang gitu. Gereja ya, saya gereja. Selama berada di dalam dunia, ya ini namanya church militant. Bukan church triumphant, saya. Church triumphant itu kalau di dalam teologi reform, di dalam eklesiologi reform, itu di reserve sampai kepada eschatological point. Triumphant church itu nanti, ya waktu Yesus datang kembali, itu triumphant gitu. As long as kita masih ada di dalam dunia, church itu adalah church militant. Militan itu apa sih? Mungkin istilah militan kalau secara populer agak dimaknai secara berbeda gitu ya. Militan kayak orang dablek gitu ya, apa namanya, pantang menyerah. Ya itu bisa sih termasuk di dalam pengertian militan gitu. Tapi arti utama militan bukan itu sih. Militan itu artinya adalah berperang bersama dengan Kristus ya. Militan itu rela menderita karena Kristus. Termasuk juga ya, termasuk juga rela dihina bersama dengan Kristus. Itu militan gitu. Karena ini gereja belum gereja triumphant. Triumphant itu nanti di sorga, itu gereja triumphant. Selama berada di dalam dunia, ini adalah persekutuan dengan Kristus. Kristus yang dihina, yang diludahi, yang difitnah, dan ya yang dianiaya. Persecuted lah saya itu, persecuted church, itu militan namanya gitu. Militant church, suffering church ya, bukan masokis ya. Bukan karena mau glorifying suffering, bukan. Tapi karena persekutuannya dengan Kristus, maka termasuk ini gitu. Ya ini dignitasnya hamba Tuhan saya. Dignitasnya hamba Tuhan itu kalau dia boleh dihina karena Kristus, that is dignified ya, betul-betul dignified itu. Kalau dia boleh dianiaya karena Kristus ya, itu dia dignified itu. Kalau dia dianggap sepi, nggak diperhitungkan karena Kristus, that is dignified. Tapi sudah perhatikan ya, alangkah susahnya ya menjalani eklesiologi kayak begini gitu. Kita maunya, ya itu tadi, Kristus kinclong, saya ikut kinclong gitu. Ini bedanya apa ya saya dengan teologi aku anak raja gitu. Gak ada bedanya lu sebenarnya. Tuhan itu raja, maka saya anaknya gitu. Sudah perhatiin ya, Tuhan itu raja, saya anaknya. Kan gini ya gesturnya gitu ya. Kalau di dalam teologi atau spiritualitas reform kan harusnya Tuhan itu raja, saya hambanya. Gitu kan seharusnya. Sudah bisa bilang amin nggak di sini? Tuhan itu raja, saya hambanya. Bukan Tuhan itu raja, saya anaknya gitu kan. Ini kan bukan teologi reform ya kayak begini ya. Tapi sudah perhatiin, Kristus kinclong, saya kinclong bersama dengan Kristus. Sama nggak sih sebenarnya gitu? Ada yang aneh di sini ini. Ada yang salah di sini. Kristus dihormati, saya juga dihormati seperti Kristus. Gitu. Ada yang salah di sini gitu, karena hormat itu di reserve di dalam eschatological point. Kristus pun selama dia berada di dalam dunia, dia juga nggak dihormati. Dia dihina gitu. Justru pada akhirnya dia dipermuliakan. Ini kan jalan ceritanya gereja ya gitu. Tapi gereja sekarang nggak sabar saya untuk ini, untuk dipermuliakan. Maunya dipermuliakan di sini dan sekarang. Sekali lagi ya saya, kita tanya di mana ya Kristusnya gitu. Ini cerita Kristus yang mana sebenarnya gitu di dalam gereja seperti ini gitu. Yesus di dalam kitab apa ya? Yang dipermuliakan segera di sini dan sekarang. Yesus yang di mana ini? Di dalam Alkitab mana sebetulnya gitu? Jangan-jangan saya gereja yang paling dignitas itu bukan gereja yang terkenal gitu ya, tapi gereja yang nggak terlalu dikenal gitu. Itu mungkin yang paling dignitas. Karena paling mengerti apa artinya dihina bersama dengan Kristus. Saudara kalau baca kitab Wahyu ya, baca kitab Wahyu tuh menarik ya, di antara 7 jemaat ya. Di antara 7 jemaat itu 2 jemaat yang dipuji ya, yang nggak ada cacat celana ya itu ya. Itu 2 itu yang betul-betul dipuji oleh Tuhan. Itu notably adalah gereja yang kecil dan insignificant ya. Gereja yang gede ya, yang ada
presence-nya jelas itu ya. Mungkin adalah justru yang Laodikia gitu. Itu gereja yang signifikan saya, Laodikia gitu. Yang nggak bisa dipandang sebelah mata. And yet Tuhan lalu bilang, kamu itu miskin, malang, buta, dan telanjang, dan kamu itu nggak sadar. Menakutkan deh so ini apa? Judgment seperti ini gitu. Lalu gereja yang kecil, yang sederhana, seperti Philadelphia ya, yang kekuatannya nggak seberapa, kekuatanmu tidak seberapa ya. Berarti ini bukan gereja yang influensial so ya. Ini gereja yang kecil, yang sederhana ya. Justru yang ditinggikan oleh Tuhan ya. Kayak kebalik-balik ya gitu. So bagaimana saya? Poinnya bukan adalah bagaimana menjadi sekecil-kecil, bukan itu saya poinnya gitu. Poinnya itu adalah bersekutulah dengan Kristus gitu. Bersekutulah dengan Kristus, lalu segala sesuatu yang bersama dengan Kristus, yaitu diberikan kepada kita sebagai gereja, termasuk juga penghinaannya ya, termasuk penderitaannya, termasuk fitnah yang dialami, ya itu itu namanya bersekutu dengan Kristus. Tapi pada akhirnya akan dipermuliakan. Tapi nanti ya itu namanya church triumphant, eschatologically reserved. Nanti jangan nggak sabar ya, jangan nggak sabar. Karena kalau kita nggak sabar seperti kayak kita nggak ada eskatologinya gitu. Eskatologinya kayak overrealize harus di sini dan sekarang langsung gitu ya. Sudah nggak perlu tubuh kebangkitan, overrealize eskatologi. Kacau loh saya itu eskatologi seperti itu. Tapi kalau kita bukan pemeluk overrealize eskatologi, lalu apa dong penghayatannya gitu? Dengan church militan itu ya. Seperti Kristus juga yang menderita. Sama ya. Sudah membaca di dalam Lukas ya, Injil Lukas, lalu terus kemudian gereja mula-mula di kisah para rasul itu ada. Ada kemiripan itu. Lukas kadang menggunakan istilah yang sama ya, waktu menjelaskan kehidupan Kristus dengan pengalaman gereja mula-mula gitu. Ya, ada pakai istilah yang sama gitu. Ya, orang diingatkan gereja itu tidak lain tidak bukan ya, gereja yang bersekutu dengan Kristus akan mengalami ya the very life of Christ, ya kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan gereja dan bukan yang lain gitu. So, sekali lagi ya saya, terakhir ini dignitas pelayanan Kristen atau pelayan Kristus. Kenapa dignitas? Ya karena ada persekutuan dengan Kristus, karena ini mempermuliakan Kristus, ya. Menjaga kemuliaan Kristus lebih daripada image pribadi atau image komunitas atau ya diri sendiri dan seterusnya. Hopefully kita bisa menghayati dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan pelayanan. Dan saya sampai di sini saya, kalau sudah ada respons, pertanyaan, komentar, kesaksian juga boleh. Atau ada yang mau memuji Tuhan. Ya. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya Pak. Biasanya itu kan Pak, bukan biasanya sih Pak, harusnya ya Pak ya. Maksudnya kan dignitas kepada Tuhan itu akan diikuti buahnya itu dengan pendisiplinan diri ya Pak ya. Oke. Nah, tapi kan bukan kadang-kadang ya, seringkali Pak, kita itu pada saat ingin mendisiplinkan diri itu akan jadi kayak mengarah ke jaim Pak, juga image. Itu enggak necessarily sama sekali ya. Bisa kayak gitu saya setuju, tapi itu jangan dipojokkan ke situ ya gitu. Maksudnya kita nggak bisa bilang setiap kali saya mau mendisiplinkan diri, akhirnya saya jadi bermunafik ria. Terus kemudian ujung-ujungnya, ya kok gini ceritanya saya karena nggak usah mendisiplinkan diri. Karena setiap kali mendisiplinkan diri, saya jadi sombong. Saya jadi munafik, saya jadi jaga image. Nah ini kan ekses ya. Mendisiplin diri nggak harus ke sana loh sebetulnya gitu. Bisa ke sana betul, tapi nggak harus ke sana kan ya. Baik. Nah, so dalam pertanyaan gimana mendisiplin diri tapi nggak jauh ke sana gitu.
Iya, gimana caranya biar tidak jatuh ke sana, tapi selain itu kalau misalnya andai kata kita mau mengoreksi diri, bagaimana kita bisa membedakan hal tersebut juga, Pak? Sorry, agak nggak jelas di belakang. Nah itu apa agak sedikit ini ya, kedeketan gitu ini ngomongnya. Apa yang terakhir itu? Eh, yang pertama supaya kita tidak jatuh ke dalam jaim itu, Iya itu jelas. yang kedua bagaimana kita membedakan itu pada saat kita mengoreksi diri dan membenarkan. Nggak ngerti loh yang terakhir ini. Bagaimana kita membedakan mengoreksi diri? Maksudnya membedakan itu membedakan apa sama apa ya? Maksudnya. Pada saat kita itu ingin mendisiplin diri Mhm. agar mendapatkan agar aktivitas itu membedakan kita benar-benar ingin agar punya dignitas sesungguhnya Iya. sama Atau? atau kita itu jaim gitu kan. Oh, ya. Oke. Gimana nggak jatuh jadi ini ya management impression itu juga termasuk nggak jatuh pada legalisme dan sebagainya. Ini ya saya mungkin 2 poin sederhana. Satu out of love. Maksudnya kalau kita melakukannya dengan kasih itu kita tuh nggak tertarik dengan ini. Kasih itu selalu arahnya keluar gitu. Kalau kita masih jaim, ini kan tentang saya berarti gitu kan ya. Saya datang lebih pagi gitu ya. Saya berdoa, saya khotbahnya dalam lah atau apa gitu ya. Itu bukan kasih, itu ke dalam berarti namanya gitu kan ya. So, ya supaya nggak jaim ya lakukanlah di dalam kasih, karena kasih itu membuat kita itu lupa terhadap diri sendiri. Maksudnya benar-benar nggak menarik lah tentang diri sendiri itu. Bukan sesuatu yang perlu dibicarakan itu. Out of love maksudnya ya. Even jangan jatuh kepada temptation seperti mau menjadikan diri sendiri itu jadi teladan bagi yang lain gitu ya. Itu bisa repot juga loh saya. Kelihatannya kan seperti positif ya. Menjadikan sebagai teladan gitu. Tapi sebetulnya adalah balik self-centered lagi gitu. Selfish itu. Itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Tapi kalau saudara out of love ya, itu lebih bagaimana orang lain itu diberkati, bukan tentang bagaimana tentang saudara, bukan. Gak penting, tentang kita tuh gak penting gitu. So out of love ya yang pertama. Yang kedua itu bagaimana supaya ini ya nggak jatuh pada jaim. Kalau mengikuti Alkitab ya, misalnya spiritualitas yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit, dia bilang ya melakukan dalam hiddenness gitu. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu dalam hiddenness ya for sure gitu. Ada hal-hal yang kita mesti lakukan di hadapan publik, ya dok. Kalau semua hiddenness ya repot gitu, saudara kebaktian, terus kemudian mari kita masuk dalam doa. Oke, masuk ruangan masing-masing ya di sini ya. Dari nomor 1 sampai 300 itu ruangannya sudah kunci masing-masing. Wah, repot sekali ya sudah kalau gereja mesti menyediakan bilik-bilik kecil karena setiap kali berdoa harus mengunci di bilik masing-masing gitu. So waktu kita berdoa ya pasti kita berdoa di publik gitu. Maksudnya nggak bisa dihindari ada spiritualitas yang memang mesti terjadi di publik gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau spiritualitas kita itu semuanya in public, itu masalah sudah. Maksudnya waktu kita sendiri nggak terjadi apa-apa gitu, itu kita nggak tertarik. Kita kalau di mimbar kita bisa mendoa, mari kita berdoakan untuk orang-orang yang kekurangan. Mari kita berdoa sudah untuk Ukraina dan apa gitu ya. Tapi di dalam keseharian nggak pernah tertarik doa Ukraina, nggak ada itu, nggak ada sama sekali sudah. Cuma waktu doa siapa di depan saja gitu. Ya ini yang rentan kemunafikan ini gitu. Ini yang bisa jaim ya kayak begini nih, karena di dalam kesendirian kita menghidupi yang lain, kita nggak peduli, kita indifference, kita dingin sebenarnya gitu. Tapi mendadak di publik seperti kayak, waduh hatinya ya, luas sekali ya, jauh ya sampai ribuan kilometer ya doanya gitu. Ya, so ini apa spiritual hiddenness ya, itu penting gitu. Waktu saudara sendiri itu apa yang saudara lakukan itu? Kita mikirin apa gitu? Oke nggak kalau nggak ada orang yang lihat tapi kita tetap ngerjain itu gitu? Nggak ada yang tahu gitu misalnya ya. Bukan berarti semua harus nggak ada yang tahu, nggak. Again, kita nggak bisa menghindari. Ada saat-saat kita melakukan itu nggak bisa semuanya hidden pasti gitu. Biasanya saya khotbah mesti hidden tuh gimana caranya gitu ya. Saya pakai topeng gitu terus suaranya disulap jadi wanita keluarnya gitu supaya orang nggak tahu kalau ini khotbah saya. Ya kan repot banget lah gitu. Kita nggak bisa ministry itu ada yang nggak bisa hidden gitu. Cuma ya kalau kita nggak ada bagian yang hidden itu yang masalah gitu. Bagaimana membedakan apakah saya mendisiplin diri di dalam pengertian yang berkaitan dengan dignitas pelayanan atau itu jaim gitu ya.
Mungkin jawabannya adalah gak usah terlalu introspektif kali ya saudara. Ini jawabannya mungkin saudara nggak sangka kali. Saudara the more ini ya, bagaimana saya membedakan ini? Saya benar nggak ini? Akhirnya saudara jadi self conscious nggak sih gitu? Ribet banget ya kekristenan kayak gini gitu. Cintailah Tuhanmu, sudah forget everything, sudahlah gitu. Lu bener nggak bener, pure nggak pure atau apa ya, sudah cintailah Tuhanmu, sudah selesai gitu loh. Cintailah domba-domba Tuhan, sudah gitu saja kan. Saudara mau nolong orang, ini orang jatuh gitu ya, saudara mau tolong, kira-kira rapi nggak ya tangan saya ya? Sisir dulu gitu, kayaknya nggak layak saya nolong orang. Aduh repot bener deh kayak gini ya. Sudah tolong aja langsung pegang gitu, maksudnya pegang tapi ya pegang yang bener gitu ya. Ya terlalu self conscious itu kadang-kadang ini juga bisa meracuni gitu. Tapi kalau kita betul-betul mencintai ya, mencintai jiwa yang kita layani ya, kita even nggak care lagi loh ini ya kan. Kita ini melakukannya sombong atau nggak sombong gitu ya. Karena kalau nggak bisa stres nggak sih ya. Misalnya saya tadi main piano, ini sombong nggak ini kayak gini ya. Kalau saya pakai chord gini ini memegahkan diri, aduh rumit ya. Rumit gitu ya. Apa saya main pakai chord 145 aja ya supaya rendah hati. Aduh, kalau saya duduknya kayak gini ntar kira kayak nyombong ya. Aduh, ya gini nggak ya gitu. Rumit sekali ya gitu ya. Sudahlah main aja lah, itu menikmati musik, mempersembahkan untuk Tuhan, ya sudah. Kalau salah gimana ya Tuhan tolonglah ini apa koreksi saya, search me. Kalau ada sesuatu yang salah, Tuhan nyatakan supaya saya bisa berubah. Kan gitu kan ya. So, sebetulnya sih lumayan relax sih saya hidup Kristen itu gitu. Kata sudah setuju nggak ya jawaban kayak gini ya? Saya maunya yang introspektif, deep down itu apa ya lebih keluar gitu saya, keluar gitu, keluar. Lama-lama kita jadi ada kepekaan dan lama-lama kita jadi nggak terlalu ini apa. Saya bukan bilang saudara gitu ya, tapi kita bisa lebih bebas daripada self obsession gitu. Ada orang mau pelayanan rumit, sekali dia merasa nggak mampu lah, nggak layak lah dan sebagainya gitu ya. Ini kan bukan tentang kamu gitu ya. Patong pernah komentar lucu itu apa orang kasih kesempatan khotbah gitu ya. Ya saya ini sebetulnya nggak layak saudara apa itu ini apa saya bukan orang yang ini apa saya itu biasa saya gitu ya. Patong setelah itu komentar nggak layak ya turun. Itu tepat itu. Kalau nggak layak sudah turun lah sudah gitu maksudnya. Lu kok terus membicarakan diri lu terus nggak layak. Itu nggak langsung ya itu ya di dalam kesempatan agak berbeda. Patong commenting orang-orang yang suka kayak gitu ya. Saya nggak bilang sudah gitu by the way. Tapi kalau sudah gitu ya turun saja. Kita kadang-kadang ini terlalu bicara tentang diri sendiri, terlalu takut sama diri sendiri. Akhirnya kita nggak lihat Tuhan gitu. Tuhan yang memampukan kita bisa melayani dengan bebas dan melupakan diri gitu. Dan nggak usah terlalu banyak apa ya. Paulus juga itu loh, Paulus. Kalau sudah baca tulisannya juga seperti itu ya. Dia membuka dirinya, silakan kamu boleh menilai apa yang saya lakukan, saya terbuka itu ada. Tapi dia nggak terus dipersulit dengan pertimbangan hati nurani yang nggak selesai gitu. Itu kurang ada clear conscience tuh melayani kayak begitu gitu. Terus dihakimi ya dengan perasaan bersih nggak bersih, salah nggak salah, memegahkan diri, memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Ya, hopefully menjawab. Silakan kalau ada yang tambahan yang lain. Pak, ini ada pertanyaan dari Zoom, Pak. Oh iya, Saya bacakan iya. Pak ya. Pak Billy, mengapa dan apa sebab pemahaman akan dignitas pelayan Kristus tidak berbanding lurus dengan semangat dan kegigihan atau militan dalam pelayanan? Terima kasih, Pak. Gak berbanding lurus. Saya ada ngomong kalimat itu ya, maksudnya. Maksudnya gimana ya? Orang yang dignitas dalam pelayanan terus kemudian mungkin maksud saudara tadi militansi yang keliru gitu kan. Ya, kalau itu memang nggak harus berbanding lurus benar gitu. Tapi saya percaya orang yang mengerti dignitas pelayanan ya harusnya militan dong, bener dong. Tapi militan dalam pengertian benar ya maksudnya. Bukan militansi yang keliru. Mungkin ya saudara maksud di pertanyaan itu ini ya. Ya apa itu? Mungkin sekedar sibuk gitu kali ya. Atau apa sih caranya? Yang lain bisa bantu terjemahin nggak pelayanan? Pertanyaannya. Pelayanannya lagi. Pertanyaannya ke arah mana sih kira-kira? Gak berbanding lurus dengan apa tadi? Tidak berbanding lurus dengan semangat dan kegigihan atau militan dalam pelayanan. Saya nggak ngomong gitu loh sebetulnya ya. Ini kan ya bisa berbanding lurus juga sebenarnya. Kalau itu pengertiannya benar yang terakhir itu ya.
Kalau saudara mengerti betul-betul dignitas ini pelayanan yang benar, ya saudara jadi ada semangat yang benar gitu loh. Saya nggak membenturkan itu loh, saya tadi sebetulnya gitu. Saya membenturkan dengan sekedar militansi yang keliru gitu misalnya, atau sekedar profesionalisme. Nah itu saya ada benturin bener gitu. Tapi ini bukan berarti orang yang sungguh-sungguh mengenal dignitas pelayanan terus kemudian jadi nggak ada semangat atau militansi nggak penting atau apa. Bukan itu sama sekali loh. Saya salah mengerti sepertinya gitu. Atau saya yang salah mengerti pertanyaan saudara atau gimana? Boleh tulis lagi. Ya. Gini deh, orang yang betul-betul mengerti dignitas pelayanan Kristen, ya dia akan mempunyai semangat pelayanan yang benar gitu. Dan dia akan punya militansi yang benar. Dan apalagi tadi satu lagi, militansi apa semangat satu lagi apa istilahnya? Halo? Kegigihan, Pak. Ya kegigihan, iya bener dong, ketekunan lah sih gitu. Orang yang mengerti ini pelayanan yang dignified, dia akan punya ketekunan yang benar gitu. Berbanding lurus justru. Iya, justru. Jangan dibenturin ya gitu. Tapi kalau kegigihan dari bawah, kegigihan manusiawi, ya ini memang nggak berbanding lurus gitu. Ya kalau arahnya ke sana gitu. Ya. Yesus ada kegigihan loh di dalam pelayanannya. Dan dia very militan, dia ada perseverance, dan dia jelas punya semangat di dalam pelayanannya gitu. Itu karena dia tahu ada dignitas di dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya gitu. Gak ada benturan harusnya sih. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Gak ada lagi ya di Zoom ya. Ya, tolong bacain. Pak Billy, saya mau bertanya, apakah Bapak setuju orang yang terus melayani tetapi tidak mendapatkan berkat dari firman Tuhan ketika dia melayani? Sebagai contoh, melayani di pelayanan lapangan tapi kekurangannya tidak bisa menikmati firman. Ya Seperti bisa kayak gitu, tapi kan nggak harus ya. Makanya tadi kita bilang jangan orang itu sibuk pelayanan terus. Tapi itu kesibukannya bukan mengalir dari kepenuhan persekutuan dengan Kristus. Kan tadi kita ngomong gitu ya. Kalau dia cuma ya melayani si sibuk, mungkin ya itu dia melakukannya karena dia punya let's say tadi ya human skill yang tinggi atau apa which bisa ini ya, bisa terjadi gitu. Orang bikin meja ini bisa bagus, ini loh saya nggak harus jadi Kristen ya by the way gitu. Ini kan human skill gitu, bisa rapi gitu. Of course ada anugerah Tuhan juga, memang gitu. Tapi ini orang kan nggak harus ikut PA baru bisa apa ya, bisa bikin meja ini, nggak harus sih gitu. Ini bisa diselidiki nih dan ya well, pelayanan Kristen itu ada aspek itu nih, ada aspek tanda kutip profesionalnya itu sehingga kalau kita nggak hati-hati kita bisa mengerjakan itu sebatas itu saja gitu. Meskipun itu juga termasuk di dalamnya ya. Again, mengadministrasi apa organisasi itu penting, itu harus ada yang ngerjain, setuju. Tapi kalau cuma sebatas itu, ya itu ya kurang. Menjawab nggak ya kira-kira pertanyaannya ya? Makanya penting saya untuk terus mengisi diri sehingga pelayanan yang keluar itu adalah pinjam istilah Patong ya. Itu luber gitu loh. Karena sudah penuh luber terus keluar memberkati orang lain. Jadi kita nggak pernah kering gitu. Luber itu kalau berhenti mengalir pun ya itu masih penuh loh gitu. Nanti kalau dia lebih penuh lagi dia luber, dia membanjiri lagi gitu. Saya kadang-kadang agak sedikit ngeri dengan istilah squeeze ya, terus terang. Ini juga dari Patong sih gitu ya. Squeeze itu ya saudara kalau mengertinya benar ya benar gitu ya. Squeeze itu maksudnya saudara jangan cengeng ya, harus mau ditekuk-tekuk gitu ya. Itu saya setuju gitu ya. Saudara jangan egois bahasa sendiri tapi nggak mau membanjiri orang lain. Itu betul gitu mas. Tapi squeeze itu ada persoalannya ya. Kalau di dalam keterbatasan metafor ini ya. Squeeze itu saudara bisa diperas, saudara mengalir dan saudara kering gitu. Saudara kering, saudara nggak sadar kalau saudara sudah kering dan saudara masih memeras diri. Ini masalah banget kayak gini nih. Akhirnya jadi pelayanan yang super legalistik ya, legalistik luar biasa gitu. Sudah nggak ada enjoyment lagi gitu, burn out akhirnya gitu. Tapi masih juga memeras gitu. Lalu saudara berkorban. Lalu untuk simptomnya jadi seperti kayak Marta gitu ya. Saudara merasa terganggu dengan orang yang nggak susah seperti saudara gitu. Enak saja lu ya, nggak ikut persiapan, enak saja gitu. Yang enak kan harusnya yang melayani ya,
Tapi dia nggak dapat kenikmatan gitu. Dia pikir yang enak itu yang nggak korban, yang nggak melayani, yang nggak persembahan itu enak gitu. Jadi dia nggak seneng kenapa orang lain enak dan dia nggak enak. Nah ini kan kacau sih kayak begini nih. Dan itu karena dia berusaha memeras dirinya habis-habisan, tapi sendiri nggak mendapatkan hujan yang dari Tuhan. So ini persoalan kalau metafor ini dimengerti di dalam pengertian ini itu persoalan gitu. Tapi nggak harus dimengerti ke arah sana sih ya. Bisa dimengerti dalam pengertian ya berkorban, ya nggak egois, mengingat orang lain dan sebagainya gitu. Saya lebih suka metafor ini sih yang penuh itu tadi gitu ya. Yang gelas yang apa ini? Yang luber itu metafor yang menurut saya lebih baik gitu. Ya. Ada Em. Oh ya. Gini, Oke, tadi kan pertanyaan itu tadi nggak terkait, disposable loh itu. iya. Mesti Oh diulang. gitu ya, Pak. Iya. Jadi tadi kan Bapak beritahu kami kalau kita itu manusia itu kan disposable ya Pak, gitu. Iya. Terus tahu dari mana, kapan kami itu tahu bahwa oke ini memang waktunya untuk di disposable itu Pak? Gitu. Ya, good question sih. Kita mesti bedain ini ya, saya. Kita disposable dengan kita yang lagi discourage gitu. Terus kita bilang kita disposable gitu. Padahal kita yang discourage. Sebetulnya Tuhan masih mau kita bertekun melayani, tapi kita menghibur diri dengan saya ini apa sih, semua orang juga bisa gantiin. Padahal Tuhan justru mungkin mau kita masih mengerjakan itu gitu. So seringkali yang kita enggan itu yang benar gitu ya, seringkali sih. Nggak mutlak sih, tapi seringkali gitu ya. Waktu kita mau give up, justru mungkin Tuhan mau kita terus kali. Waktu kita mau terus bercokol di situ ya, pengurus umur hidup gitu apa, itu kayaknya Tuhan mau turun deh kayaknya gitu. Ada orang pelayanan nggak bisa digeser ya, saya. Dia nggak tahu kenapa gitu ya, heran loh. Mau bercokol di situ terus. Ini yang harus belajar, lu itu disposable, tahu nggak sih itu? Jangan sombong, Tuhan tuh nggak bergantung kamu gitu, maksudnya kamu yang bergantung Tuhan gitu. Ada saat-saat dimana kita boleh ini ya Pak, even initiatively ini ya saya Pak, menggeser diri sendiri juga gitu. Saya belajar ini juga loh saya di Kelapa Gading ya, saya lihat pelayanan Saudara Jethro itu makin lama makin bagus gitu. Saya pikir ini waktunya saya disposable, mesti kerjain yang lain gitu ya. Karena kalau enggak saya bisa menghambat dia gitu, maksudnya dia ketekan di bawah gitu, maksudnya kecuali ya bisa juga sih, nggak harus saya juga, dia ditaruh di tempat lain, di gereja lain yang dia bisa flourish, bisa juga sih memang. Tapi saya pikir dia di Kelapa Gading ini ya, apa itu, bagus berkembang gitu, dan I'm happy gitu ini apa, to be disposable, karena itu penting ya untuk mengatakan ini pekerjaan Tuhan ya, ini bukan pekerjaan lu gitu. Lu ini cuma numpang lewat saja gitu. Numpang lewat, Tuhan kasih kesempatan, terus sudah. Nanti akan disambung oleh Tuhan. Tuhan yang sambung pakai orang lain lagi gitu. And that's beautiful gitu. Disposable itu bukan di dalam pengertian menghina diri ya, bukan loh. Jangan salah mengerti ya, ini bukan gitu. Tapi dalam melihat rajutan Tuhan itu ya, yang apa ya, ada pendahulu sebelum kita as merely successor, tapi kita juga ada yang meneruskan, kita ini cuma merely predecessor gitu ya. Thinking in that way itu bagus ya, kita melanjutkan orang sebelum kita, terus kemudian dilanjutkan oleh orang yang lain gitu. Jeremy Bagby ya, tulis tentang ini ya, tulis tentang apa itu keindahan daripada musik ya. Musik itu in order to bisa mencapai satu melodi yang meaningful ya, itu nada-nada yang keluar satu persatu harus geser gitu, harus disposable gitu. Ya kan, sudah kan ta 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 di ta 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 la la fa la ya, sol 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 sudah 3 kali ya. Dia boleh di replace dengan mi setelah itu, sol 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 mi, sudah solnya sudah disposable gitu. Tapi disposable and dia nggak benar-benar hilang ya, masih ada di dalam remembrance saudara kan ya. Even waktu saudara reach the point of me itu deh, sol, 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 mi. Presence-nya tuh di mi, solnya sudah digeser ke belakang, tapi nggak hilang kan sebetulnya kan ya. Ini kan lain dengan saya nyanyi sol, 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 mi, sama nyanyi mi gitu kan lain saya.
Ini sama-sama me in the very present nyanyi me, tapi tadi sebelumnya itu ada sol itu tadi gitu. Terus solnya nggak mau di disposable. Sol. Itu piringan hitam rusak, itu muter di situ terus gitu, nggak jalan-jalan kayak gini. Ya itu orang pelayan yang nggak mau digeser itu piringan hitam rusak itu, bener-bener ini annoying ini akhirnya jadi nggak beautiful karena dia mau kekal di sana gitu. Everything is contingent kecuali Tuhan dan kerajaannya. Sekali lagi ya everything itu contingent. Boleh ada, boleh nggak ada gitu. Yang selalu akan ada dan harus ada itu Tuhan dan kerajaannya. So kita berbahagia kalau kita boleh berbagian di dalam cerita kerajaan Tuhan. Sementara waktu, setelah itu ya sudah kita diingat Tuhan. Tuhan yang akan mengingat kita ya, kita balik kepada Tuhan itu. Ya itu. Menjawab nggak ya kira-kira ya? Jadi tolong bedain saat-saat di mana saudara ini rasa terlalu capek gitu ya sampai nggak mau lagi atau ini saatnya memang Tuhan mau ya kita mempercayakan kepada orang lain. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada. Ya. Ya, Pak, tadi bahas tentang reputasi kan ya. Ya. Nah, tentu kita tidak setuju kalau reputasi manusia yang berdiri sendiri ya. Nah, tapi kalau misalkan di Alkitab contohnya Elia ya, kan dia bilang ya supaya orang tahu saya juga hamba Tuhan. Ini kan ada certain aspect of reputation juga gitu. Nah, itu kira-kira gimana Pak ya kita beda? Iya. Itu gini ya, kita mesti bedain ini very good question. Gini saya, itu demi melayani pride-nya Elia atau memang di Israel itu ada keraguan-raguan bahwa orang ini benar dipakai Tuhan atau enggak gitu ya. Kalau saudara baca di dalam tulisan Paulus kadang-kadang dia juga bisa kayak gitu loh. Aku ini rasul yang bukan dipilih manusia tapi Tuhan gitu ya. Dia seperti kayak bukan pleading lah apa. Dia memastikan bahwa lu ini harus terima saya karena saya ini bukan saya sendiri tapi Tuhan yang assign gitu loh. Ini di-authorize. Itu bukan karena Paulus krisis identitas, kurang perhatian, mau dipuji, gila hormat, sama sekali bukan. Tapi demi kebaikan ini jemaat yang meragukan Paulus itu. Paulus mau diragukan itu nggak ada persoalan gitu. Dia bisa melayani di tempat lain. Orang akan terima anyway gitu. Tapi kamu merugikan Paulus kayak begini ya, lu yang rugi loh sebenarnya gitu. So untuk ini ya, saya akan beresin, saya akan bilang saya ini siapa dan you better listen to me. Karena saya ini bukan sembarangan, bukan my ambisi tapi diutus oleh Tuhan. Makanya Paulus fight untuk itu gitu. Gak semua surat ya by the way seperti ini ya, seperti kita tahu gitu ya. Dan juga gak semua jemaat loh meragukan otorisasi kerasulannya Paulus, ada beberapa gitu ya. So di bagian yang mereka ragu-ragu, Paulus agak insist bagian itu. Again, bukan karena dia merasa di-attack gitu ya, bukan. Ini bukan tentang Paulus, tapi tentang kebaikan jemaat itu sendiri. Nah saya lihat itu comparable ya dengan Elisha gitu. Elia. Elia itu ya ini sudah lama ya orang Israel itu dua kaki gitu ya, Yahweh ya Baal dan so nggak jelas banget gitu. Terus siapa yang memimpin ini ya? So ada krisis dari sisi Israel ya, bukan Elian ya. Tapi ini percaya nggak sih sebetulnya gitu? Atau jangan-jangan setelah Elia mendemonstrasikan, oh ya Elia juga, terus kemudian dia bilang, oh ya Baal juga, ya udahlah kita karena sudah benar dengan sinkretisme ini gitu kan. Elia insist bahwa bukan, yang itu tuh palsu, yang benar ini gitu. Ya dan dia di dalam ya memang gitu kan, dia memang diutus Tuhan. Ya jadi dia insist, nyatakanlah bahwa aku ini hambamu, bukan aku tapi bahwa yang dikerjakan ini benar-benar diotorisasi dari Tuhan gitu, dan bahwa orang Israel harus mendengarkan Elia yang diutus oleh Tuhan gitu. Saya pikir ini ya Pak, kita mesti membedakan antara pengejaran reputasi yang karena kita krisis identitas, kurang perhatian, gila hormat dan sebagainya, dengan insist itu demi pekerjaan Tuhan gitu ya. I think kita mesti jujur sih bagian itu gitu ya. Mesti bisa membedakan ini yang mana sebetulnya gitu. Saya lagi minder gitu ya, merasa dihina atau benar-benar demi pekerjaan Tuhan supaya orang ini berbalik kepada Allah yang benar gitu ya. Jawab nggak ya kira-kira? Ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan dalam waktu yang relatif singkat kami bisa memikirkan dignitas di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk bertumbuh, menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dan setia menjalankan
sampai kami boleh kembali kepada Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan, dan sekali lagi mohon supaya Tuhan yang membangun jemaat-Mu, membangunkan orang-orang yang rindu melayani Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan mencintai domba-domba yang Tuhan percayakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.